Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Melalui video ini saudara akan kembali diperlengkapi, diproses untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat, saudara membutuhkan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk saudara terapkan di dalam hidup saudara. Dan di dalam channel ini dan melalui video demi video di channel ini, saudara akan terus diperlengkapi bagaimana saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan wanita hebat di dalam video ini adalah dari Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita hebat yang mengalami mujizat, di mana dia mengalami masalah yang sangat pelik. Dia mengalami masalah yang sangat rumit. Dia sedang sakit saudara, tetapi pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dan bukan hanya dia mengalami kesembuhan, tapi malah dia juga mengalami keselamatan. Jadi pada waktu itu wanita hebat ini mengalami mujizat double porsi saudara. Dia mengalami mujizat kesembuhan dan dia juga mengalami mujizat terbesar, yaitu keselamatan jiwanya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, ada mujizat Tuhan yang dipersiapkan bagi saudara. Malah kalau saudara ada yang belum memiliki kepastian keselamatan, artinya saudara belum tahu kalau saudara mati, saudara masuk ke sorga atau ke neraka, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus memiliki kepastian iman keselamatan. Saudara harus percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga. Dan kita akan belajar di sini saudara, bagaimana sehingga wanita hebat ini mengalami mujizat 2 porsi tersebut saudara. Yang pertama yang kita lihat adalah ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju dan mendekati Yesus. Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya sakit. Dan waktu itu dia hadir di sana sedang merindukan mujizat. Dia hadir di sana sedang mencari mujizat. Dia rindu masalahnya diselesaikan. Dia rindu penyakitnya, pendarahannya diselesaikan.
Artinya apa saudara? Yang pertama yang bisa kita lihat dari wanita hebat ini adalah bahwa dia pantang menyerah. Wanita ini tidak menyerah sekalipun dia sudah 12 tahun lamanya menderita sakit, tapi dia tidak menyerah. Dia masih saja berjuang. Kenapa dia hadir di situ saudara? Karena dia sedang berjuang. Sekalipun sudah begitu lama dia belum juga melihat mujizat, sudah begitu lama belum juga ada jalan keluar, tetapi dia tetap berjuang dan masih berjuang. Inilah wanita hebat yang mengalami mujizat. Mujizat double porsi saudara. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang pantang menyerah. Dia wanita yang tangguh. Dia wanita yang tetap kuat, tetap tegar, dan tetap berjuang. Sekalipun sudah sekian lama dia belum melihat jalan keluar. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar saudara. 12 tahun itu waktu yang begitu lama. Dan sudah 12 tahun wanita ini begitu menderita. Saya bisa bayangkan berapa biaya yang sudah dia keluarkan untuk berobat kemana saja. Saya bisa bayangkan tubuhnya yang kurus, kering, pucat oleh karena 12 tahun dia sudah mengalami pendarahan. Saya bisa bayangkan berjalan pun dia susah. Tetapi dia bukan wanita yang gampang menyerah. Dia wanita yang terus berjuang sekalipun semua sudah habis untuk dia berobat. Dia terus berjuang sekalipun jalannya sudah sulit mungkin, apalagi berdesakan dengan banyak orang. Dia butuh perjuangan yang lebih daripada yang lain. Dia berjuang. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang saudara, sekalipun semuanya sudah habis, sekalipun tenaganya, nafasnya mungkin satu-satu, tapi dia masih berjuang juga. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk saudara mengalami perkara yang besar, saudara harus menjadi wanita-wanita hebat seperti wanita ini, yang tidak pernah mau berhenti, yang terus akan berjuang dan berjuang. Sekalipun semuanya sudah habis saudara, dia belum menyerah juga. Sekalipun tenaganya sudah sangat lemah, dia belum menyerah juga. Demikian juga saudara hari ini. Apapun situasi dan keadaan saudara, mungkin saudara sedang berjuang karena saudara sedang sakit. Mungkin saudara berjuang karena saudara punya masalah. Mungkin saudara berjuang karena masalah di usaha saudara, di bisnis saudara. Mungkin saudara berjuang karena keluarga saudara sedang menghadapi masalah. Dan dalam perjuangan saudara, semua saudara sudah habiskan. Saudara sudah berjuang mati-matian untuk saudara mendapatkan jalan keluar. Tapi sampai detik ini saudara belum juga mendapatkan jalan keluar. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berjuang dan jangan menyerah. Teruslah berjuang dan jangan menyerah. Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara, yang bisa kita belajar dari wanita hebat ini. Dia wanita yang pantang menyerah. Dia wanita yang terus berjuang sekalipun semuanya sudah habis-habisan, tapi dia tidak menyerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, dikatakan di sini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Bagaimana sehingga dia mengalami mujizat saudara? Waktu itu dia jamah jumbai jubah Yesus. Dan bagaimana supaya dia bisa menjamah jumbai jubah itu? Dia mendekati Yesus. Sekalipun butuh perjuangan yang begitu berat dengan kondisi tubuhnya dan orang yang sedang berdesakan pada waktu itu saudara, tapi dia tetap berjuang mendekati Yesus. Sekalipun tubuhnya lemah, dia tetap berjuang dan mendekati Yesus. Yang kedua yang membuat dia mengalami mujizat adalah karena dia mendekatkan dirinya kepada Yesus supaya dia bisa menyentuh jumbai jubahnya. Dan ketika dia mendekatkan diri kepada Yesus dan kemudian dia bisa menjamah dan menyentuh jumbai jubahnya, akhirnya kuasa Tuhan mengalir dan perempuan ini mengalami mujizat.
Di mana mujizat saudara? Ada pada Yesus. Di mana saudara akan menemukan jalan keluar, di mana saudara akan menemukan mujizat, di mana saudara akan menemukan berkat, perkara besar, kesembuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara bisa menemukan itu pada Yesus. Dan bagaimana supaya saudara bisa mengalaminya dan mujizat itu mengalir dalam hidup saudara? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan, sama seperti perempuan ini. Dia berjuang untuk dekat kepada Yesus, dan akhirnya kuasa ilahi, kuasa kesembuhan mengalir bagi perempuan ini. Terlalu banyak saudara wanita-wanita yang ketika dia mengalami perjuangan, dia malah makin jauh dari Tuhan. Ketika situasinya sulit, masalahnya berat, dia malah semakin menjauh dan semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi seharusnya yang kita lakukan adalah, jika ada masalah saudara, jika sulit kehidupan saudara, jika berat masalah saudara, maka saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan dekat dengan Dia, saudara akan menemukan jalan keluar di sana. Dengan dekat dengan Dia, maka saudara akan menemukan mujizat di sana. Dengan saudara makin dekat dengan Dia, saudara akan menemukan perkara-perkara besar di sana. Itu sebabnya hari ini dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Dia? Jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh dari Tuhan. Kalau saudara sedang jauh dari Tuhan, maka saudara sedang jauh dari mujizat. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Tuhan, saudara sedang jauh dari perkara-perkara besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi diri saudara. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara sedang jauh dari mujizat kesembuhan, mujizat berkat-berkat, mujizat damai sejahtera, mujizat keselamatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk mengalaminya, saudara harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar. Saudara bisa melihat di sekeliling saudara ada orang-orang yang bermasalah, dan ketika mereka bermasalah malah mereka makin jauh dari Tuhan. Dan ketika mereka makin jauh dari Tuhan, di sana malah mereka makin mengalami masalah, makin mengalami persoalan. Tapi ketika dia makin mendekat kepada Tuhan, di sana malah mujizat dia alami, mujizat dia temukan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mendekatlah pada Tuhan, mendekatlah kepada Dia. Di sana ada jalan keluar, di sana ada mujizat, di sana ada perkara besar yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Pastikan hari ini saudara dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Yang ketiga adalah ada di ayat 22. Tetapi Yesus berpaling, memandang dia serta berkata, "Teguhkan imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga, perempuan ini adalah seorang wanita hebat yang beriman kuat. Dia mengalami mujizat. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu muncullah imannya. Karena pada waktu itu timbul iman yang besar di hatinya. Malah dia berkata saudara, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Sehingga dia ulurkan tangan, dia jamah jumbai jubah Yesus, dan mujizat terjadi. Imannya muncul bahwa melalui jubah Yesus pun dia bisa mengalami mujizat. Dengan dia menjamah jumbai jubah Yesus pun, maka mujizat akan mengalir bagi dia. Ada iman yang timbul dalam hatinya, ada iman yang muncul dalam hatinya. Dia percaya bahwa mujizat masih ada, mujizat bisa terjadi, mujizat dan perkara besar Tuhan kerjakan. Hari ini saudara, seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Ketika masalah menghimpit kehidupan saudara, seharusnya saudara semakin kuat dalam Tuhan. Ketika persoalan menghimpit kehidupan saudara, seharusnya saudara semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, tetap kuat dalam iman. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur, tetapi tetap maju, tetap kuat dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara semakin kuat dalam Tuhan,
semakin kuat dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari seorang wanita hebat. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun tapi akhirnya mengalami mujizat yang dahsyat. Karena apa saudara? Karena wanita hebat ini yang pertama adalah wanita yang tangguh dan pantang menyerah. Dia masih berjuang sekalipun keadaannya sulit. Yang kedua, wanita hebat ini mendekatkan dirinya kepada Tuhan karena dia tahu dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia menjamah jubah Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Dan yang ketiga, wanita hebat ini wanita yang beriman dan percaya bahwa mujizat dia akan alami. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Allah bekerja dalam hidup saudara, Allah campur tangan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah menyerah apapun yang saudara alami. Yang kedua, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya menjamah setiap anak-anak-Mu. Ajar wanita-wanita hebat ini untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Ajar mereka Tuhan untuk menerapkan firman-Mu dengan tetap kuat berjuang, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.